Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Satrio Ahmad Rofli. Nomor NIM saya 241 031 0042. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Insan Budi Utomo Malang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas psikologi pendidikan, di mana tugasnya adalah menjelaskan 20 teori psikologi pendidikan. Ini langsung saja. Teori psikologi pendidikan. Teori yang pertama, teori perkembangan kognitif. Tokoh penguatnya adalah Jean Piaget. Perkembangan berpikir terjadi melalui 4 tahap: sensori, motor, operasional, konkret, dan operasional formal. Anak belajar secara aktif membangun pengetahuan dari pengalaman. Teori kedua, teori sosiokultural. Tokohnya adalah Lev Vygotsky. Belajar terjadi melalui interaksi sosial dan budaya. Konsep zona perkembangan proksimal menekan pentingnya bimbingan dan kolaborasi. Teori ketiga, teori behaviorisme. Tokohnya adalah B.F. Skinner. Perilaku dapat dibentuk melalui penguat dan hukuman. Pembelajaran efektif menggunakan prinsip reinforcement. Teori keempat, teori belajar sosial. Tokohnya Albert Bandura. Individu belajar melalui observasi dan imitasi perilaku model. Self-efficacy memengaruhi motivasi dan hasil belajar. Teori kelima, teori penemuan. Tokohnya Jerome Bruner. Siswa belajar paling baik jika menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Teori keenam, teori koneksionisme. Tokohnya Edward Thorndike. Belajar merupakan hasil pembentukan koneksi antara stimulus dan respons. Prinsip latihan dan efek sangat berpengaruh. Teori ketujuh, teori hierarki kebutuhan. Tokoh penguatnya Abraham Maslow. Motivasi belajar dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia, mulai dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Teori ke-8, teori taksonomi tujuan pendidikan. Tokohnya Benjamin Bloom. Ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan kemampuan berpikir. Yang pertama pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintesis, dan keenam evaluasi. Kita lanjut ke teori ke-9. Teori ke-9 adalah teori kecerdasan majemuk. Tokohnya Howard Gardner. Setiap individu memiliki beragam kecerdasan, seperti linguistik, logis, musikal, kinestetik, dan interpersonal, dan yang perlu dikembangkan. Teori ke-10, teori pembiasaan klasik. Tokoh di dalamnya adalah Ivan Pavlov. Perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon refleks. Dasar dari pembelajaran kebiasaan. Teori ke-11, teori humanistik. Tokoh dalamnya adalah Carl Rogers. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan pendekatan empatik dan penerimaan tanpa syarat. Kita lanjut, teori yang ke-12 adalah teori eksperiensial. Tokoh dalamnya adalah John Dewey. Belajar efektif terjadi melalui pengalaman langsung dan refleksi, bukan sekedar hafalan atau teori. Teori ke-13, teori konstruktivisme. Tokoh dalamnya adalah Ernst von Grasefeld. Pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interpretasi pribadi terhadap dunia. Teori ke-14 adalah teori metakognisi. Tokoh dalamnya adalah John Flavel. Kemampuan menyadari dan mengatur proses berpikir sendiri merupakan kunci untuk pembelajaran efektif. Teori ke-15 adalah teori pembelajaran bermakna. Tokoh dalamnya ada David Ausubel.
Belajar menjadi bermakna bila informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Teori ke-16, teori kognitif sosial. Tokoh dalamnya ada Bandura dan juga revisi. Gabungan kognitif dan sosial perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara individu, lingkungan, dan kognisi. Teori ke-17 adalah teori disiplin positif. Tokoh di dalamnya ada Rudolf Dreikurs. Fokus pada peneguhan perilaku positif dan pemahaman motivasi di balik tindakan siswa. Teori ke-19, teori self-determination. Tokoh di dalamnya ada Deci dan Rian. Motivasi intrinsik berkembang jika kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan terpenuhi. Teori ke-19, teori belajar observasional. Tokoh dalamnya ada Bandura. Perilaku baru dapat dipelajari dengan mengamati orang lain tanpa pengalaman langsung. Teori ke-20 atau teori yang terakhir adalah teori neuroedukasi. Tokoh dalamnya ada Caine. Pembelajaran efektif jika memperhatikan cara kerja otak, melibatkan emosi, pengalaman, dan konteks nyata. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.